tanggapannya. Ya kalau saya pribadi sama anak pasti ketika melihat kata-kata itu pasti siapapun lah ya yang pernah merasakan kehilangan dengan insiden kecelakaan itu pasti kita nggak terima. Maksudnya bukan nggak terimanya tuh karena kita mengalami pernah terluka, pernah sedih gitu, dan akhir-akhir ini kan banyak sekali juga bukan dari kalangan selebritis aja, dari masyarakat biasa pun juga ada yang banyak yang kecelakaan gitu. Pasti kan keluarga mereka pun juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi ketika membaca kalimat itu kok kayaknya kurang sedikit empati aja gitu. Dia yang nulis ini gitu. Itu ya pasti kita akan menyampaikan bahwa perwakilan dari semua orang yang pernah merasakan hal ini gitu. Dan setelah itu responnya apa ketika Abizar akhirnya sudah menemukan ya ceritanya? Oh ya udah menemukan ya semoga orang tersebut dilembutkan hatinya ya gitu, dan pelajaran juga buat semuanya gitu. Artinya seperti apa sih seseorang tuh memang diberi kebebasan berpendapat ya, tapi kalau di dalam medsos seharusnya seperti apa sih Mi? Ya bijak lah gitu, bijak aja gitu, karena kan tidak semua orang punya mental yang sama, tidak semua orang kita semua bebas berpendapat, tapi kira-kira ketika mau berpendapat seperti itu melihat keadaan orang lain enggak? Ini untuk Umi sendiri memberi efek jerahnya gimana sih Mi? Ya mungkin setelah enggak, itu terserah mereka. Nanti nggak tahu gimana. Ini aja bisa. Kan dari tadi udah lama. Berarti Umi menyerahkan semuanya ke Abi gitu. Ya iyalah, Allah aja maaf masa kita enggak gitu. Cuma ya pelajaran aja buat semuanya gitu. Maksudnya lebih berempati lagi. Tapi Umi nggak khawatir Mi ketika ya memang kan kita sebagai manusia saling memaafkan. Ini kan sudah banyak juga bukan 1-2 kali kasus sembarangan diucap di medsos, gimana nih Mi? Ya semua kembali, kalau misalkan memang ini sudah terlalu dan orang tidak ada jerak dengan hal ini, ya mungkin biarkan pihak yang berwajib yang akhirnya yang menindaklanjuti ya. Kalau kita kan manusia biasa yang masih punya rasa kasihan kadang kan gitu ya. Ini kan katanya kata Bang Abi kalau orangnya nggak mau datang biar diokosin gitu ke Bang Abi. Oh siapa? Bang Abizar biar datang lebih. Aku tambahin deh ongkosnya. Tapi Miss ini sempat pengen ketemu secara pribadi nggak sih dengan yang pemilik akun itu? Enggak lah, biar anak-anak aja. Biar yang laki-laki lah yang Baik, Mi ada kekhawatiran gini nggak sih Mi? Karena kan dari postingan dia banyak Gen Z yang sekarang nih, anak-anak sekarang sebenarnya nggak tahu almarhum Uje, terus jadi mencari tahu dan berakibat nama baik Uje jadi jelek karena postingan itu. Umi ada kekhawatiran di situ nggak sih? Nggak akan ngaruh lah, beliau insya Allah dan husnul khotimah. Dan yang sudah meninggal ya nggak perlu ini lagi, nggak perlu kepoin lagi apapun gitu. Tugas kita sekarang mendoakan. Ini kalau Mi sendiri khawatir nggak? Bang Abi kan juga motoran juga. Iya nih berdua, hati-hati ya jangan pada ngebut. Ya mau gimana, hobinya begitu kan. Tapi kan kalau ketika kita niatkan, ketika kita bawa motor kayak bikers dakwah, niatnya memang untuk dakwah, ya semoga Allah selalu lindungi gitu. Ya gitu, selalu jaga gitu kan. Jadi ya tetap ikhtiar lah, jangan ngebut. Tapi rasa takut itu masih ada. Hah? Rasa takut itu ada kan? Ya pasti lah, namanya manusia. Bentar lagi apalagi mau touring ya. Hati-hati ya. Kok ngebilangin nggak sih Mi? Ngebawelin gimana ya? Aduh, udah bawel banget. Kalau naik motor hati-hati jangan ngebut-ngebut atau Pastilah gitu. Sama lah. Fit, kamu nggak bilangin suamimu? Terserah dia deh. Mereka kan pasti yang di atas motor, mereka yang paling tahu ya mengendalikan itu. Yang penting udah safety riding aja, pakai helmnya, semuanya. Segala sesuatunya udah dia kembalikan ke Allah. 11 tahun juga kan udah berlalu, tapi adanya kejadian ini bikin kayak mengungkit luka lama gitu nggak? Ya insya Allah kita mah di posisi yang selalu mendoakan ya, selalu Allah kan yang memberikan kekuatan. Sudah
Bismillah kita kembali lagi, yang meninggal butuh doa, bukan butuh lain-lain. Gitu. Insya Allah kita mah kuat karena Allah yang maha kuat. Ya. Kalau Ustadz Alfi gimana sebagai sahabat dan sebagai Yang pertama, saya melihat keadaan ini ya. Saya mengajak diri saya dan kita semua untuk semakin bijak menggunakan sosial media. Jempol kita, jari kita akan dipertanggungjawabkan di alam sana. Berbicara masalah kalimat yang bacanya juga agak nyesek ya. Ini kalian baca juga. Teruntuk kalian-kalian yang mengutarakan yang kurang baik dengan cara yang kurang baik. Orang yang wafat dalam berkendara sudah takdir Allah. Mau gimana pun keadaannya, mau sesafety apapun, bahkan diam di kursi saja meninggal aja. Dan ketika kita lihat masalah husnul khatimah atau tidak, dilihat amal sebelumnya apa. Apakah dia mencari nafkah untuk keluarganya? Apakah dia habis dari tempat yang baik? Apakah dia baru mengucapkan kalimat yang baik? Wallahu a'lam. Kalau misal dia ngelakuin hal yang baik sebelumnya, maka insya Allah husnul khatimah. Kalau orang tersebut habis dari atau pergi menuju ke tempat yang baik, misalnya menuntut ilmu, ke majelis ta'lim, atau mencari nafkah untuk keluarganya, maka insya Allah dia syahid. Maka tolong buat teman-teman, bro, semuanya, lu tolong berhenti hate speech di sosial media. Kenapa? Kita akan sama kayak mereka. Kita cuma calon bangkai. Jangan kita pikir kita nggak bakal mati. Dan berhenti mengorek orang yang sudah wafat. Tugas kita mendoakan. Tugas kita adalah mendoakan agar kita dan mereka husnul khatimah. Bukan hanya sekedar sebatas konten naikin, viralin, lah, gitu mainnya. Dan ingat, kalau datang di tabayun, alhamdulillah ahlan sahlan, kita terima. Dan setiap perbuatan kita di muka bumi ini ada balasannya. Allah nggak tidur, maka kita lihat caranya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kita, bukan mengadab kita, mengingatkan kita. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Pemaaf, Maha segalanya. La ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan hal ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ayo, jempolnya tolong dijaga, jempol dijaga, lisan dijaga. Karena agama manapun mengajarkan kebaikan, bukan keburukan. Betul apa? Coba Daimit, agama apa yang ngajar keburukan? Nggak ada kan? Berarti yang salah siapa? Oknumnya. Maka itu yang harus diperbaiki, dalamannya. Hukumnya secara Islam seperti apa? Menjulidkan orang yang sudah meninggal itu secara Islam? Haram, dosa itu. Orang yang sudah wafat dijulidkan, syahadat. Apa itu? Apa? Apakah dia lebih baik daripada orang yang sudah wafat? Apakah dia pasti matinya dalam keadaan baik? Nggak boleh. Maka sangat dilarang menjulidkan, bahasa sekarang ya, menjulidkan orang yang sudah wafat, sangat dilarang. Ingat ketika kita diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, ketika lewat kuburan, maka ucapkan assalamualaikum ahli kubur, yang artinya cepat atau lambat kami akan menyusul. Doakan mereka, Allah firlahu warhamu wa'afi wa'fanhum. Doakan mereka, bukan julitin mereka. Itu si fulan meninggal begini. Nggak begitu konsep. Ustaz nanti akan nemenin Abizar mungkin ketemu sama oknum tersebut malam nanti. Gimana? Sama pertanyaan sama wartawan. Ya kalau misalnya saya mau kerja, kalau misalnya saya nggak jadi kerja, saya temenin. Kalau misalnya enggak, saya
paling video call lah. Oke. Tapi ada yang bilang jangan secara kekeluargaan lah, kan dia bukan keluarga katanya gitu. Gimana Bi? Jangan Menanggapi sesuatu. itu mah biar dia aja, nggak perlu ditanggepin lah kayak gitu-gituan lah, nggak hal yang penting. Dan satu lagi, mulut netizen kan banyak, tangan kita cuma 2, nggak bisa kita handle semuanya. Tugas kita cuma itu telinga. Karena apa? Allah pun nggak selamat dari lisan manusia, Nabi nggak selamat dari lisan manusia. Jadi ini pembelajaran buat kita semuanya, perbaiki lisan. Oke? Oke. Ini ada pesan yang disampaikan. Hah? Ada yang pesan yang disampaikan. Ya buat akun yang nulis itu ya mungkin lebih baik dihapus ya. Kalau mungkin nanti dia berani datang untuk meminta maaf dengan ucapannya gitu, dan tidak mengulangi lagi gitu, dan buat semuanya juga lah gitu. Maksudnya lebih bijak tadi dalam sosial media, berempati kepada orang yang mungkin sedang berduka atau apapun lah, kan semua orang juga pasti punya masalah, punya ujian gitu. Itu aja sih. Oke. Oke, udah gelap. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih.